Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Bagaimana kabarnya dulurku? Semoga pada pagi hari ini kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Nah, dulur, di pagi hari ini di Ponorogo kemarin turun hujan lebat pukul 3 atau 4 sore sampai jam 2 pagi dulur, sehingga tanaman kita terasanya kayak masuk angin ataupun terlalu lama untuk dimandikan. Takutnya nanti pucuk kuningnya merambat ke tanaman dan menimbulkan jamur-jamur ataupun cendawan yang ada di lahan ataupun di tanaman kita. Sehingga dulur usahakan kalau memang membilas itu dicampur dengan fungisida dulur, usahakan biar tidak hanya air saja. Nah, untuk membilas saya memakai MKP, memakai Marvis Duo sama memakai kalsium dulur. Untuk membilasnya saya memakai mesin Dinamo merek Hiu. Nah, ini saya sekitar 100 drum 100 liter ya. Itu saya kasih MKP nanti sekitar 5 sendok karena hanya membilas 5 sendok. Lalu untuk kalsiumnya saya kasih hanya 4 sendok dan Marvis Duo nya saya hanya kasih sekitar 20 ml untuk 100 liter air. Untuk itu dulur, ya saran saya kalau bisa ya sekali-kali untuk membilas biar tanaman kita enggak terkena penyakit jamur-jamur yang ada di curah hujan yang tinggi, sehingga dulur jangan sampai nanti dulurku merasa kerepotan di saat perjalanan nanti jamur sudah melanda di tanaman kita. Nah, itu adalah tip yang saya sampaikan, ya moga-moga bisa bermanfaat dulur. Nah, kalau untuk membilasnya, kalau sama dengan saya bisa membeli di online shop, harganya 260.000 untuk dinamo sama paketnya. Tinggal langsung pakai dulur, itu seperti saya bisa mendorong sampai sekitar 300 meter selang. Nah, saya memakai selang hanya 100 meter. Monggo dulur kita simak bareng-bareng dulur. Nah, dulur, ini membilas saya dengan dinamo dengan kecepatan 12 bar. Nah, ini saya maksimalkan lur ya. Nah, sambil maksimalkan ini saya bilas tadi pakai MKP, kalsium sama Marvis Duo dulur. Hanya takaran pupuk daun sama fungisida hanya sedikit dulur karena kita hanya membilas. Nah, kenapa dulur harus dibilas? Karena dalam 1-2 hari ini kan hujan kan terlalu lebat lur. Dan hujannya itu di atas sampai 2-3 jam sampai setengah hari ataupun 1 hari. Sehingga ditambah dengan cuaca yang cukup tinggi seperti embun ataupun suhu yang dingin ya membuat tanaman itu di malam hari kurang mendapatkan sinar matahari ataupun kurang mendapatkan ketenangan lah lur kalau buat saya, karena malam-malam digerujuk hujan. Nah, pada dasarnya kalau bisa dulur sempatkanlah untuk membilas dengan cara ya ini lur, seperti saya dulu pada pengalaman pertama sama lur, saya siram pakai air, tapi malah yang terjadi malah jamur malah datang di lahan saya. Sehingga saya ngobrol sama senior sama rekan-rekan tani yang di sini, itu lebih baiknya pakai tangki dengan takaran dikasih kalsium, kalium sama fungisida yang sistemik. Jangan yang kontak lur ya. Takut kalau yang kontak nanti efeknya sia-sia. Berarti yang sistemik. Karena yang sistemik itu membersihkan atau memberi perlindungan di jaringan dalam daun. Nah, kalau saya pribadi kalau memang lahannya memang satu kotak itu kalau bisa ya membeli alat seperti saya dulur. Kita modal di awal, tapi kalau ada serangan hujan paginya kita bisa membilas sampai ya nggak terlalu capek lur. Cuman kalau pakai tangki ya boleh, cuman harus dimaksimalkan dengan kecepatan yang tinggi. Cuman kalau saya pribadi saya lebih baik memakai dinamo ini karena posisi got kan ada airnya dulur, sehingga kalau saya nggak capek gendong tangki sama untuk penangannya juga cukup mudah dulur. Nah, ini adalah pengalaman saya di saat musim hujan
tidak harus 2 atau 3 hari sekali, cuman kalau hujannya berjam-jam atau 1 hari penuh ya usahakan besoknya pagi harus dibilas walaupun ada embun atau air yang menempel di daun kita. Nggak usah lur, karena kita nanti pakai perekat untuk menghilangkannya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Kita lanjut di video berikutnya. Alhamdulillah dulur, tadi sudah saya bilas pakai fungisida, pakai MKP sama pakai kalsium dulur, karena saya lihat memang 3 hari ini di sini di Ponorogo ini hujan full dulur, apalagi yang kemarin tuh jam 2 sore sampai jam 2 pagi, sehingga kalau hujan lebih dari 5 jam usahakan dulur besok pagi harus dibilas. Nah, ini dulur yang resep yang harus diketahui, bilas kalau tanah posisinya sudah basah atau penuh dengan air, ya itu usahakan bilas pakai tangki. Boleh pakai tangki atau boleh pakai alat seperti saya, karena ya kalau bilas tuh kita nggak boleh menambahkan air secara merata di dalam tumbuhan, takutnya nanti malah menambah kelembapan dalam tanah. Nah, sehingga kita hanya membilas daun-daun yang mungkin masih menempel spora ataupun tinjauan yang ada di tanaman kita. Nah, kita lihat dulu obat apa saja yang saya gunakan dulu. Tadi saya spray MKP karena berhubung ini citu wajib diberikan kalium fosfat untuk mengimbangi daun yang sudah meninggi. Saya akhirnya beli MKP. Nah, MKP dengan takarannya MKP fosfatnya 52 dan kaliumnya 34 dulur. Ini untuk mengimbangi tingginya daun. Lalu saya tetap bilasnya pakai kalsium ya dulur ya. Usahakan kalau bilas harus pakai kalsium. Nah, usahakan. Kalau bilas cuman air saja itu malah eman-eman. Cuman kalau dibilas dengan kalsium gunanya untuk menetralkan spora-spora yang ada di tanaman kita. Nah, ini guna kalsium dulur, kalsium sama tetap saya memakai Miravis dulu sedikit, hanya 20 ml dalam 100 dream ini. Itu kayaknya 100 dream itu Miravis dulu ya udah, karena trikonazolnya ini dapat menghambat ataupun dapat memperhentikan pertumbuhan di dalam tanaman kita. Yang ketiga, usahakan pakai perekat. Saya pakai hanya 10 ml untuk Altron dulu, 10 ml saja karena ini hanya bilas. Nah, kalau saya pribadi kalau bilas, kalau memang cuman air tok biasanya saya tuh enggak dulu. Saya bilasnya selalu pakai mesin hiu. Nah, ini harganya 260.000. Nanti disambungkan sama ini lur. Nah, disambungkan sama selangnya tangki, saya putus, sambung sama panel langsung nyambung ke selang. Nah, ini nanti selang untuk ke tangki ke drumnya dulu ini selang ini. Nah, kita lihat sebentar ya tanaman saya. Nah, ini tanaman saya umur 19 hari setelah tanam. Usahakan tanaman kita daunnya tebal, tetap saya menyampaikan tebal biar nanti pupus yang baru juga akan mengikuti dulur. Kalau nggak tebal nanti akan menggeleot. Nah, misalkan dulur ini 19 hari setelah tanam dulur. Nah, sana ini kabelnya ngul-ngul. Nah, ya dulur. Nah, ini adalah pucuk kuning dulur. Pucuk kuning ini karena di dalam tanah ini akarnya sudah menyentuh tanah yang keras, sehingga nanti tanaman tuh kalau tidak musim kemarau biasanya itu tanah akan mengalami pucuk kuning karena di sini sudah keras di sini. Nah, akarnya sudah melebar, tapi tidak masalah dulur, yang penting pupus daunnya selalu tambah. Nah, ini dulur tanaman saya.
usahakannya kakunya kenceng ya lur ya, kakunya kenceng. Nah, sekian dari video saya hari ini ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Saya selalu meng-share aktivitas saya dalam pertanian saya, karena saya ingin bagi tips saya, pengalaman saya ke rekan-rekan tani yang dimana dalam mengalami kesulitan dalam menghadapi musim-musim penghujan ataupun kemarau. Ya usahakan sekali lagi pesan saya, kalau bilas usahakan pakai kalsium dan tidak hanya air saja, karena kalau hujan di atas 5 jam kita wajib untuk membilas. Biar tidak sampai kita bilas, biasanya jamur-jamur juga akan menempel, itu yang sangat berbahaya. Ini ada beberapa rekan saya sudah ada yang terkena trotol dulu. Nah itu benar-benar ya membuat saya harus teliti, ya harus waspada. Saya sudah sampaikan ke konco-konco petani. Ya, terima kasih Lur, selamat berhari Minggu ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam merah, salam tani, mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.